Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Cleaner. Bayangkan berada di tengah situasi terburuk dalam hidupmu. Sebuah gedung pencakar langit dikepung oleh sekelompok teroris yang mengancam nyawa ratusan orang, termasuk orang yang paling kamu cintai. Disinilah seorang Joy, seorang mantan tentara yang kini menjalani hidup sederhana sebagai pembersih jendela, harus menghadapi mimpi buruk terbesar. Tanpa senjata lengkap dan tanpa bantuan tim khusus, Joy terpaksa menyusup ke dalam sarang musuh untuk menyelamatkan Sandra, termasuk adiknya yang autis. Namun ini bukan hanya soal aksi dalam pertarungan. Cleaner membawa kita ke dalam perjalanan emosional seorang pria yang berjuang menghadapi trauma masa lalu sekaligus melawan tekanan ekstrim di saat genting. Seberapa jauh seorang akan melangkah demi melindungi keluarganya, dan apakah keberanian yang lahir dari keputusan bisa mengalahkan rencana berbahaya dari seorang teroris? Mau tahu keseruan ceritanya? Mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang cewek berada di ketinggian ratusan meter di atas, tapi bisa ngelempar dengan tepat ke arah kaleng di tangan orang yang melewat. Ternyata dia ngelakuin itu buat nyelamatin seseorang. 1 jam sebelumnya, sekelompok perampok bertopeng menyerbu pesta orang kaya. Bosnya tanpa basa-basi langsung lempar tabung gas. Terus dia dan anak buahnya buru-buru pakai masker oksigen. Cuma butuh beberapa detik, semua orang tajir di aula langsung pingsan. Jelas banget ini serangan yang udah direncanai. Mereka bahkan sampai bawa tumpukan bom segala. Polisi nggak berani asal gerak. Jadi semua harapan ada di cewek yang lagi di luar jendela itu. Ngomong-ngomong soal cewek ini, hidupnya emang agak berantakan. Namanya Joy, cewek yang dari kecil udah suka kebebasan. Tapi keluarganya nggak harmonis. Dia punya kakak laki-laki yang autis dan bokapnya adalah seorang pemarah. Sering bentak-bentak kakaknya dan ribut sama nyokapnya. Jadi pas Joy gede, dia kerja sebagai pembersih kaca gedung yang tinggi. Kerjaan ini bikin dia merasa lebih tenang dan bisa kabur dari semua drama hidup. Pagi itu Joy kebangun gara-gara alarm. Dia sendiri juga nggak tahu itu alarm udah bunyi berapa kali. Begitu lihat jam udah telat. Dia buru-buru bangun dan cuci muka, HP-nya terus-terusan bunyi. Ternyata sempat penitipan orang autis nelpon lagi. Kepala panti bilang kalau kakaknya Michael udah nggak bisa tinggal di sana lagi. Pas lagi nelpon, HP-nya bunyi terus nggak berhenti-berhenti. Katanya si direktur curiga Michael ngehack komputer mereka dan ngintip data rahasia. Gak cuma itu, Michael juga ngirim data itu ke media lokal, bikin nama baik panti jadi jelek. Makanya direktur nyuruh Joy buat jemput Michael dan membawanya pulang. It could have been anyone. And actually, if you hadn't, you stole money from him and now you're kicking him out. Today. Now. Michael seneng banget pas dengar dia bakal pulang, tapi gak lama atasan Joy si Derek juga nelpon. Dia bilang kalau Joy nggak nyampe kantor sebelum jam 2. Ya udah, nggak usah datang lagi. Motor Joy malah mogok. Jadi dia harus bawa Michael naik ke bus. Michael bilang dia nggak bisa disalahin. Katanya mereka itu brengsek dan pantas dapat balasan. Joy pengen nyindir, tapi tiba-tiba Michael bilang mereka naik bus yang salah. Akhirnya mereka lari-larian buat ngejar bus yang benar. Tapi keributan ini bikin kondisi Michael kambuh. Dia jadi teriak-teriak sendiri di jalan. Untungnya Joy sabar banget. Dia nenangin Michael terus bawa langsung ke tempat kerjanya. Joy minta tolong ke temannya buat jagain Michael sebentar. Terus dia buru-buru naik ke ruang kontrol di atas. Si Derek nyuruh dia kerja 1 jam ekstra. Jadi hari itu dia harus kerja sampai malam. Gak lama, Joy langsung pasang perlengkapan dan turun ke lantai 50 buat bersihin kaca. Temennya, Noah, juga sempat datang dan ngobrol sama Joy soal kenapa dia bawa kakaknya ke kantor. Joy jawab, kalau nggak bawa, gue bisa dipecat. Beberapa saat kemudian, giliran Noah udah selesai. Jadi, Joy harus nyelesain sisanya sendiri. Tiba-tiba Michael muncul di depan Joy dan mereka langsung ribut. Michael lari sambil panik.
Di saat yang sama Derek nanya lagi, lantai 51 udah diberesin atau belum? Soalnya bakal pakai buat pesta orang penting. Joy sempat mau bohong bilang udah, tapi Derek nggak percaya dan maksa dia langsung naik ke platform. Joy udah mau stres, kakaknya belum ketemu, dan dia harus buru-buru nyelesain kerjaan karena lagi bad mood. Dia jadi nggak fokus dan ngejatuhin spons dari tangannya, dan itu bikin masalah. Tapi sepertinya nggak ada yang sadar spons itu jatuh dari mana. Di saat yang sama sekelompok orang bertopeng datang ke gedung. Katanya sih mereka tim performer yang diundang sama asisten manajer. Mereka langsung naik ke ruang rapat lantai 51. Tapi gerak-geriknya mencurigakan. Mereka masuk terus nyebar kayak lagi nyari sesuatu. Gentlemen, you're very kind. I suggest you hire new accountant. Joy yang di luar nggak ngelihat ada yang aneh, jadi dia bilang ke Derek buat narik dia naik. Meski Derek kadang nyebelin, tapi dia tetap narik tuas. Namun tiba-tiba beberapa pria bertopeng nyerbu ruang kontrol dan langsung nembak mati Derek. Badannya jatuh dan nggak sengaja neken tuas platform, bikin alatnya turun dan berhenti di tengah-tengah. Joy pikir Derek lagi bercanda kayak biasa. Padahal dia nggak tahu kalau sekarang semua udah dikuasain sama para perampok, termasuk sistem kamera dan platform tempat dia berdiri. Pada saat yang sama para pria bertopeng di aula juga mulai bergerak. Semua orang langsung pakai masker oksigen. Terus tabung gas bius yang disamarkan kayak minuman mulai nyemprot gas semua. Semua orang langsung pingsan. Michael yang ada di dalam gedung nyadar ada asap dan ngerasa ada yang nggak beres. Dia buru-buru ngumpet di ruang penyimpanan. Setelah itu, para perampok mulai makein masker oksigen ke para miliarder. Pas para miliarder itu bangun, mereka udah dalam kendali orang-orang misterius tadi. Tapi pimpinan perampok sadar ada satu orang yang hilang. Jadi dia nyuruh anak buahnya buat nyari. Di saat yang sama Joy lagi ada di luar jendela ruangan si konglomerat. Dia pas banget ngeliat para perampok dorong pintu dan makain masker oksigen ke si konglomerat. Sialnya si konglomerat ngeliat Joy di luar jendela. Terus ngomong berulang-ulang, ada petugas kebersihan. Tapi gak disangka si perampok malah ngira itu ngomongin dia. Jadi dia buka maskernya, ternyata dia adalah Noah, rekan kerjanya Joy. Gak lama para miliarder itu dikumpulin dalam satu ruangan. Bos perampok nyuruh anak buahnya muter video, terus kenalin siapa mereka. Ternyata mereka itu anggota organisasi lingkungan radikal. Proyek perlindungan lingkungan yang katanya mau diinvestasikan sama para konglomerat itu sebenarnya gak ramah lingkungan sama sekali. Di permukaan mereka bilang mau bikin proyek panel surya di pulau, tapi kenyataannya mereka bangun pabrik yang sangat mencemari lingkungan. Limbahnya dibuang langsung ke laut tanpa diolah dan bikin lingkungan pulau rusak parah. Warga pulau pun menjadi korbannya. Buat ngasih pelajaran ke para konglomerat tamak itu, mereka rencanain semua ini dengan detail. Bosnya bawa semua konglomerat itu ke panggung. Niatnya buat ngumumin semua kejahatan mereka ke seluruh dunia. Tapi pas dituduh sama si bos, salah satu konglomerat malah cuek banget. Bahkan nyoba nyogok pakai duit. Noah yang ada di sebelahnya nggak tahan lagi, langsung ambil botol wine dan hajar ke mulut si konglomerat sampai mati di tempat. Ngelihat Noah yang mulai brutal, si bos langsung narik dia. Padahal bos dari awal nggak niat nyakitin siapapun. Dia cuma mau buka kedok kejahatan para orang kaya itu. Tapi dia nggak tahu semua kejadian itu disaksikan jelas sama Joy yang masih terjebak di luar gedung. Joy sadar kalau ada orang yang disandra di dalam gedung dan dia langsung mikir buat cari bantuan. Tapi karena dia ada di tempat tinggi, orang-orang di bawah nggak bisa dengar dia teriak. Joy ngelihat pejalan kaki di bawah, terus dapat ide. Dia ambil lilin dari platform, nulis sinyal darurat internasional di kaca, terus dibakar. Orang-orang di bawah ngelihat sinyal darurat itu dan langsung nelpon polisi. Perampok yang ada di ruang kontrol juga dengar kabar ini. Mereka tahu ada sinyal darurat gede di luar gedung dan langsung lapor ke bos. Waktu itu bos lagi ngobrol sama Noah. Pas lihat anak buahnya bawa jaket yang isinya bom dan kayaknya si bos sama sekali nggak tahu soal ini. Begitu dengar laporan itu, si bos langsung sadar kalau si petugas kebersihan Joy kejebak di luar dan langsung nyuruh Noah buat ngejar dan ngendaliin Joy. Gak lama Noah nemu Joy di luar. Mereka saling tetap-tetapan, nggak ngomong apa-apa.
Noah nyuruh anak buahnya buat naikin platform, tapi Joy cepet-cepet ambil obeng ditancepin ke celah mekanisme di samping platform dan berhasil ngehentiin pergerakannya. Tapi pas para perampok lagi sibuk, salah satu konglomerat ngelihat kesempatan buat kabur. Akhirnya si konglomerat yang kabur itu berhasil ketangkep sama si bos, dan Noah juga udah datang. Niatnya mau mukulin si konglomerat sampai mati. Bos nyuruh dia buat nurunin pistol, tapi tiba-tiba Noah balik badan dan langsung nembak si bos sampai mati. Ternyata Noah dari awal emang udah ngerasa kalau si bos itu terlalu lembek. Menurut dia semua orang kaya itu jahat dan pantasnya dibunuh semua. Yang lain di organisasi itu harus memilih sendiri. Tapi Noah udah nyogok beberapa orang. Jadi siapapun yang enggak nurut sama dia langsung disingkirin. Sekarang yang tersisa cuma orang-orang yang nurut sama perintahnya Noah. Noah terus nyeret si bos dan ngelempar dia ke bawah, pas banget jatuh ke platform tempat Joy berdiri. Di saat itu juga Joy lihat si bos punya pistol yang nyelip di pinggang. Dia pelan-pelan ngedekat dan ngambil pistolnya. Tapi siapa sangka pas dia nenggadah, dia lihat Michael lagi mandang dia. Tiba-tiba Michael dengar suara ribut lagi. Ternyata Noah udah datang, nanya ke Joy di mana Michael. Joy jawab dia bosen di sini, terus pulang. Tapi Noah jelas nggak percaya, dia langsung nyuruh anak buahnya buat geledah gedungnya. Padahal Michael ada di tempat belakang Noah waktu itu. Tiba-tiba ada anak buah Noah yang nelfon bilang polisi udah datang. Noah ngelihat Joy dari jendela terus dapat ide. Dia langsung nelfon polisi dan bilang kalau ada orang gila bawa senjata di luar gedung. Habis itu dia ngarahin pistol ke salah satu pelayan yang udah jatuh di lantai. Terus ngancem Joy. Kalau lo nggak nembak ke bawah, nih orang gua tembak. Dia juga nyuruh Joy buat ngelepas peredam suaranya biar lebih rame. Joy nggak punya pilihan lain, jadi dia nurut. Tapi dari sini kelihatan banget Joy bukan orang biasa. Dia bisa nembak tepat dari jarak ratusan meter. Aksinya juga langsung narik perhatian polisi. Helikopter nyedotin dia dan sniper juga udah siap nembak. Untungnya komandan di lapangan itu polisi yang tenang dan mikir panjang, namanya Claire. Pas dia cek data, dia nemuin kalau Joy itu mantan tentara pasukan khusus. Dulu dia dipaksa keluar karena nyerang temennya sendiri. Tapi Claire tahu buat orang yang punya skill kayak Joy, pasti dia sengaja nyerang tapi nggak sampai bikin luka serius. Drug finds, self-medicating. Easy, lazy answer. Yes, Gov. Of course, who else, right? Well, if I get too punchy, contact with the shooter, work out what the hell is going on. I'm not with them! Don't shoot! Don't! Pas itu juga Joy ngeliat mayat si bos punya HP. Dia pelan-pelan ngegeser buat ngambil, tapi tiba-tiba platformnya nggak kuat nahan berat. Terus jatuh. Mayat si bos juga ikut jatuh ke bawah. Untung Joy pakai sabuk pengaman jadi dia nggak ikut jatuh. Joy langsung nelpon polisi, nyambung ke komandan Claire. Dia ngejelasin kondisi di dalam gedung. Minta polisi buat cepat masuk dan nyelamatin orang-orang. Habis tutup telepon, dia mulai nyari jalan masuk ke gedung. Soalnya adiknya masih di dalam. Tapi kaca gedung itu terlalu kuat. Dipukul pakai kunci Inggris aja nggak ngaruh sama sekali. Di sisi lain, Noah nyuruh anak buahnya buat masang bom ke masing-masing orang penting di dalam, kayak pejabat dan pengusaha. Dia emang mau bikin pembantaian besar-besaran, biar semua orang bisa lihat pertunjukannya. Bahkan dia suruh anak buahnya live streaming, sambil maksa para pejabat ngakuin semua kebusukan mereka soal proyek lingkungan. Habis mereka ngaku, anak buahnya langsung aktifin bomnya. Terus Noah pakai gelang yang bisa ngedeteksi detak jantung. Dan itu nyambung langsung ke pemicu bom. Kalau detak jantung dia nggak kedeteksi lebih dari 5 detik, bomnya bakal meledak. Pas itu Claire nelpon dia. Noah malah sengaja nyebut soal gelang detonator itu buat ngancem polisi biar nggak ngelakuin pergerakan sembarangan. Tapi waktu mereka masih ngobrol, kapten tim SWAT malah mutusin sendiri buat nyerbu dari depan. Pas Claire dengar, dia buru-buru nyuruh mundur, tapi udah telat. Ledakan langsung ngebunuh semua anggota tim. Polisi baru sadar Noah benar-benar serius. Negosiasi pun berhenti total. Claire ngelihat siaran langsung di layar, terus inget Joy yang tadi di atas. Dia pengen Joy bantu nyelamatin para sandera. Tapi Joy ogah ikut campur urusan dua pihak ini. Buat ngerayu Joy, Claire nawarin kompensasi karena dia dulu dipaksa keluar dari militer. Dia janji bakal bantu urus kalau Joy mau bantu nyelamatin orang-orang tersebut. Tapi mereka nggak tahu pembicaraan itu disadap sama Noah. Begitu tahu Joy mau ikut campur, Noah langsung nyuruh anak buahnya buat masang bom di dekat posisi Joy. Claire cepat-cepat ngasih tahu Joy. Joy akhirnya jalan nyusurin sisi luar gedung buat pindah ke sisi yang lain. Di dalam, Michael juga khawatir banget sama kakaknya. Untungnya Joy berhasil pindah ke sisi seberang sebelum bom meledak.
Platform tempat dia berdiri juga hancur kena ledakan. Noah kira Joy udah mati. Joy ngelihat ke arah helikopter di seberang. Dia dapat ide, dia nyuruh sniper di helikopter buat nembak kaca gedung pakai peluru. Dia masuk ke gedung dari situ. Siapa sangka ternyata kualitas kaca gedung itu terlalu bagus. Si penembak jitu udah nembak berkali-kali tapi kacanya nggak pecah-pecah juga. Akhirnya Joy nggak punya pilihan lain selain ngeluarin alat darurat buat mecahin kaca tersebut. Tapi masalahnya udah dipukul berkali-kali juga kacanya tetap nggak pecah juga. Malah stamina si Joy makin habis. Pas udah di titik kritis, Michael datang tepat waktu mecahin kaca dan narik Joy masuk. Di titik ini Joy udah capek banget, bener-bener lelah parah. Sementara itu Noah lagi negosiasi sama Claire, dia minta polisi siapin bus besar. Dan ngancem kalau polisi bikin masalah lagi dia bakal mulai nembakin Sandra. Di sisi lain para perampok juga nemuin jendela yang pecah, langsung ngabarin Noah kalau Joy masih hidup. Noah langsung sadar Joy udah masuk ke dalam gedung dan langsung nyuruh anak buahnya buat mencari dia. Di saat itu juga Michael kambuh lagi autisnya. Joy nenangin dia sambil bilang kalau misi mereka sekarang tuh kayak pertempuran terakhir di film Marvel dan mereka harus nyolong Infinity Stone. Joy butuh bantuan Michael buat ngehack sistemnya Noah. Omongan itu bikin Michael sedikit tenang. Mereka berdua langsung lari ke lantai pengawas dikejar beberapa orang. Tapi karena Joy ini pasukan khusus ditambah bantuan Michael, mereka berhasil ngalahin 2 pengejar. Pas lagi jalan-jalan tiba-tiba ada cewek dari belakang ngarahin pistol ke Joy. Joy langsung ngerusakin pipa buat nyiram lawannya pakai air panas. Tapi si lawan juga jago. Sementara stamina Joy makin menipis. Mereka berdua duel dan jatuh dari atas. Si cewek pun ngambil pistol dari lantai. Michael teriak kenceng sambil lempar granat. Habis ngalahin para pengejar, Joy dan Michael langsung lanjut ke ruang kontrol. Sekarang Z lagi ada di ruang pengawas. Dia nemu video rekaman kebenaran yang bakal disebarin. Ternyata Noah udah dari lama siap buat mati bareng 300 Sandra di gedung itu demi perjuangan manusia yang dia anggap benar. Habis nonton itu, Z langsung sadar kalau dia nggak kabur, dia juga bakal mati. Dia hajar satpam di sebelahnya pakai kursi dan kabur keluar, tapi ia sempet kena tembak sekali. Di saat krusial, Joy datang pas banget dan langsung nembak mati si penyerang. Tanpa peduli Z masih hidup atau enggak, Joy dan Michael masuk ke ruang pengawas. Mereka juga nonton video itu. Michael sempat simpati sama kata-kata Noah. Tapi begitu dengar bagian semua harus mati, dia langsung ngerasa itu keterlaluan dan buru-buru mulai ngehack sistem. Saat itu semua lift gedung dikontrol sama Noah. Mereka harus buka semua lift dan kamera. Untungnya Michael emang hacker jago. Dia bisa nge-crack virus yang dipasang Noah, sekaligus motong proses rekaman Noah dan ngambil harddisk penyimpanan videonya. Claire yang ada di bawah juga tahu kalau lift dan pintu udah kebuka. Dia langsung gerak, 2 tim serbu, 1 dari bawah, 1 dari atas, langsung nyerang para perampok. Joy bilang ke Michael buat turun duluan pakai lift, sementara dia tetap di atas bantu polisi lawan para perampok. Noah yang ada di aula utama karena situasi makin buruk langsung maksa pasang bom ke para miliarder, terus pergi nyari Joy buat balas dendam. Saat itu polisi juga udah berhasil masuk ke gedung, tapi Claire ngingetin mereka nggak bisa bunuh Noah langsung. Noah bawa 2 anak buah buat nangkep Joy. Pengejar pertama dicekik sampai mati sama Joy. Lalu dia ambil kapak dan sembunyi buat nyergap. Di saat yang sama tim pasukan khusus sudah nyerbu aula utama, ngalahin anak buah Noah dan mulai menjinakkan bom. Tapi alat peledaknya rumit banget. Waktu mereka nggak banyak, Noah duduk di dalam gedung nunggu Joy datang. Dia bahkan udah nggak niat ngelawan, pengen mati bareng para orang kaya tersebut. Pas Joy datang dan diem aja, Noah nyerang duluan. Berhasil ngebekuk dia dan maksa Joy ngakuin di mana letak harddisk. Tapi Joy emang nggak bawa. Mereka duel lagi dan Joy lebih unggul sampai akhirnya nendang Noah keluar jendela. Noah cuma bisa pegangan di kabel. Di situ dia mulai ngoceh soal cita-citanya yang muluk-muluk. Tapi Joy ngangkat tangan. Ternyata pas mereka duel sebelumnya Joy udah masang gelang detonator ke tangan Noah. Akhirnya polisi punya cukup waktu buat jinakin bom. Video itu juga nggak sempat tersebar. Di mata publik kejadian ini cuma dianggap serangan teroris biasa. Joy juga dapat kompensasi pensiunnya sesuai janji. Dengan uang itu Joy nggak perlu kerja bersih-bersih berat lagi. Setelah itu dia nemuin adiknya dan meluk erat.
Mulai saat itu mereka jadi lebih dekat. Joy juga berencana bakal lebih ngurus adiknya. Harddisk itu masih mereka simpan. Mereka rilis video itu ke internet, ngebongkar kehidupan busuk para orang kaya. Bisa dibilang itu juga jadi semacam penggenapan dari harapan terakhir Noah. Dan akhirnya film pun tamat.